Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita akan membahas pertidaksamaan kuadrat. Mulai dari berkenalan dengan bentuk umumnya hingga langkah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. Baik, bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat. Jadi bisa saja pertidaksamaan kuadrat kita berbentuk lebih dari ataupun lebih besar sama dengan, bisa juga kecil dari atau kecil sama dengan. Nah, dengan catatan koefisien A-nya ini tidak boleh sama dengan 0 karena jika sama dengan 0 maka pertidaksamaan berikut ini bukan lagi pertidaksamaan kuadrat tetapi menjadi pertidaksamaan linier. Oke, selanjutnya kita akan membahas langkah dari penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. Jadi pertama ekspresi pertidaksamaannya kita harus rubah dulu sedemikian sehingga ruas kanannya menjadi bernilai 0. Kalau misalnya ini awalnya seperti ini ya pertidaksamaannya, ruas kiri dan ruas kanannya ada isinya, maka kita akan ubah, kita pindah ruaskan sehingga ruas kanannya hanya tinggal 0 saja. Jadi 4x dan min 7-nya kita pindah ruaskan ke ruas kiri. Nah, kemudian kalau sudah berbentuk seperti ini, maka selanjutnya kita perlu menentukan atau menemukan namanya split point. Split point ini apa? Yaitu nilai X yang menjadi solusi dari persamaan kuadrat kita. Jadi, kita dari pertidaksamaan ini akan kita ubah dulu ke bentuk persamaan untuk menentukan atau menemukan solusi dari persamaan kuadratnya dan itu akan menjadi split point kita. Nah, setelah menemukan split point, maka kita bisa mencantumkan split point ini pada garis bilangan dan nantinya akan membagi beberapa daerah pada garis bilangan. Selanjutnya, pada masing-masing daerah garis bilangan yang sudah terbentuk tadi, kita bisa melakukan tes nilai ekspresi. Nah, pada daerah mana itu bernilai lebih dari 0 ataupun kecil dari 0. Nah, dari sanalah kita akan memilih daerah atau interval dari solusi kita, mana daerah solusi kita, sesuai dari pertidaksamaan yang kita miliki. Nah, jadi kita nanti tinggal menentukan tandanya positif atau negatif. Oke, mungkin kita bisa langsung bahas contohnya dari pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama, contoh D. Nah, saya menggunakan sebenarnya persamaannya seperti yang pas persamaan kuadrat, contoh persamaan kuadrat, hanya saya ubah tadinya sama dengan, saya ubah jadi kecil dari 0. Nah, seperti apa caranya? Maka pertama kita menentukan split point-nya dulu. Nah, split point ini bisa kita peroleh dari solusi persamaan kuadrat. Jadi pertidaksamaan ini kita ubah dulu menjadi persamaan. Dan kita identifikasi nilai A-nya berapa untuk menentukan diskriminan. Karena untuk menentukan split point ini, kita kan menghitung nilai diskriminannya dulu. A-nya 1, B-nya min 5, dan C-nya adalah 6. Kemudian setelah diidentifikasi, kita peroleh D-nya atau nilai diskriminannya adalah 1. Dan 1 ini lebih dari 0. Artinya kita memiliki dua solusi real. Dan artinya kita memiliki dua split point. Nah, kalau mau tahu berapa nilai dari solusi real atau split point-nya, maka kita bisa hitung nilai X1 dan nilai X2. Dan setelah kita substitusikan nilai-nilai yang udah kita peroleh, nilai A, B, dan juga D-nya atau nilai diskriminannya, kita peroleh X1-nya adalah 3 dan X2-nya adalah 2. Dan ini yang menjadi split point kita, yaitu X sama dengan 2 dan 3. Nah, selanjutnya kita cantumkan split point ini pada garis bilangan X sama dengan 3 dan X sama dengan 2. Hati-hati yang mana di sebelah kiri dan mana yang sebelah kanan. Jadi yang untuk lebih kecil itu yang sebelah kiri ya.
daripada yang lebih besar. Jadi 2 di sini dan 3 di sebelah kanannya. Maka kita bagi daerah yaitu menjadi 3. Untuk daerah ini yaitu untuk X yang kecil dari 2. Untuk yang di tengah adalah X yang nilainya itu ada di antara 2 dan 3. Sedangkan yang di sebelah kanan itu adalah X yang lebih dari 3. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tes nilai ekspresi dari masing-masing daerah kuadrat daerah ini. Nah, kita akan nanti menentukan tanda positif atau negatifnya. Nah, ini kan tadi dari persamaan GX, saya misalkan jadi GX, X kuadrat min 5X plus 6-nya. Kemudian kita mau tes nilai ekspresi dari ketiga daerah yang sudah kita peroleh. Ini tadi ya, kita peroleh daerahnya. Oke, nah kemudian kita akan cek dulu yang di sebelah kiri. Nah, untuk daerah yang X kecil dari 2, saya ambil X-nya sama dengan 1. Saya substitusikan ke fungsi GX kita, yaitu X kuadrat min 5X plus 6. Tinggal disubstitusi saja, saya peroleh GX-nya nilainya adalah 2. Nah, 2 ini lebih dari 0, maka saya tandain di sini GX-nya lebih dari 0. Selanjutnya untuk daerah yang tengah, X-nya itu ada di antara 2 sampai 3. Saya ambil X-nya itu 2,7. Saya substitusikan ke GX. Saya peroleh nilai GX-nya adalah min 0,21. Artinya GX saya untuk daerah ini adalah negatif, kecil dari 0. Maka saya tandain di sini. Kemudian untuk yang daerah yang sebelah kanan, lebih dari 3, saya ambil X-nya sama dengan 5. Saya substitusikan lagi ke X kuadrat min 5X plus 6. Saya substitusikan 5-nya dan diperolehlah 6. 6 lebih dari 0. Maka saya tandai di sini lebih dari 0. Jadi saya udah dapat perolehan mana daerah yang lebih dari 0, mana daerah yang kecil dari 0. Nah, untuk pemilihan nilai itu sesungguhnya bebas, yang penting sesuai dengan peraturannya. Misalnya dia kecil dari 2, maka ambillah nilai X yang kecil dari 2. Mau kalian mau pakai min 10.000 ya boleh. Kalau di antara ini mau ambil nilai 2,5 boleh, 2,7777 juga boleh. Yang gampang dihitung aja sih kalau saya. Mau X yang lebih besar dari 3, mau ambil 10 juta juga boleh. Sah-sah saja selama dia berdasarkan daerah yang masing-masing ya. Kemudian sudah kita peroleh, kita udah tahu daerah mana yang positif lebih dari 0 dan kecil dari 0, maka kita telaah lagi nih pertidaksamaan kita itu tadinya bentuknya apa sih yang dicari, yaitu kecil dari 0 ya. Kecil dari 0, maka karena tandanya kecil dari 0, maka daerah yang kita pilih adalah daerah yang menghasilkan GX yang kecil dari 0 juga, dan kita peroleh yang tengah. Maka dari itu, nah yang daerah tengah ini menjadi daerah solusi kita. Karena artinya apa daerah ini? Nah, karena dia pertidaksamaan ya, jadi semua titik atau semua nilai X yang ada di antara 2 sampai 3 itu merupakan solusi kita. Mulai 2,01, 2,03, 2,00075 sampai mendekati 3. Nah, karena itulah, karena di antara banyaknya bilangan real, di antara 2 buah bilangan real itu sendiri adalah sebanyak tak hingga, maka tidak bisa kita sebut satu-satu. Maka dari itulah kita menggunakan interval. Nah, jadi itu bedanya ya, kemarin soalnya ada yang tanya. Apa sih bedanya interval? Kenapa pertidaksamaan itu harus dinyatakan dalam interval? Nah, karena kalau pertidaksamaan solusi kita tuh ada tak hingga banyak yang nggak bisa kita sebut satu-satu, seperti halnya di persamaan. Nah, jadi solusi kita bisa kita tulis itu adalah
kalau berdasarkan notasi grafik garis bilangannya seperti ini ya. Kalau misalnya yang atau tinggal diarsir yang tengahnya aja. Kalau misalnya dalam bentuk notasi himpunan bisa kita tulis seperti ini. X anggota bilangan real di mana X-nya itu ada di antara 2 dan 3. Atau kita bisa tulis X-nya anggota interval terbuka 2 dan 3. Seperti ini. Ini adalah solusi dari pertidaksamaan kita yang pertama. Nah, kita akan bahas contoh selanjutnya. Oke, saya juga menggunakan yang sama pada contoh persamaan kuadrat, hanya saja saya ubah tidak lagi persamaan jadi pertidaksamaan agar kalian bisa membedakan kalau persamaan itu seperti apa solusinya, pertidaksamaan seperti apa solusinya. Oke, lagi-lagi kita yang pertama menentukan split point atau nilai solusi dari persamaan kuadrat dari pertidaksamaan kita. Kita ubah dulu ke bentuk persamaan kuadrat, kita tentukan nilai, kita identifikasi nilai A-nya, B-nya, dan C-nya. Kemudian kita hitung nilai diskriminannya, kita peroleh D-nya sama dengan 0. Artinya sama dengan 0 persamaan kita ini memiliki satu solusi real dan artinya dia hanya memiliki satu split point. Berapa itu nilainya? Kita cari nilai X1 dan juga X2-nya. Dan nilainya sama ya, karena hanya satu solusi. Min B plus minus akar D, kita peroleh 4, yaitu 1. Dan X1 ini, karena sama saya bisa sebut saja X1 ya. Ini adalah split point-nya, split point kita. Nah, jadi kalau tadi ada 2 split point, garis bilangannya karena ada 2 jadi membagi 3. Karena ini hanya satu split point, maka garis bilangannya akan terbagi menjadi 2 daerah. Oke, jadi kita cantumkan X sama dengan 1-nya. Saya peroleh 2 daerah ya, untuk yang sebelah kiri kecil dari 1 dan sebelah kanan lebih dari 1. Nah, kemudian kita lakukan tes nilainya nanti pada persamaan kuadratnya ya, yaitu saya sebut Rx, 2x kuadrat min 4x plus 2. Oke, selanjutnya kita akan mengecek tes nilai ekspresinya, atau bisa juga dikenal dengan uji tanda. Untuk yang di sebelah kiri, saya ambil X-nya sama dengan 0, biar gampang hitungnya. Saya substitusikan saja nilai X sama dengan 0-nya ke Rx, ke persamaan kuadrat kita. Saya peroleh R0-nya adalah 2. Sehingga daerah ini, Rx-nya itu adalah lebih dari 0. Nah, untuk yang di sebelah kanan, saya ambil X-nya adalah 2. Setelah saya substitusikan, nilai Rx-nya itu juga lebih dari 0. Maka daerah sini juga nilainya adalah positif. Nah, selanjutnya, sudah kita peroleh, kita lakukan tes tanda, kita akan mengecek ke pertidaksamaan kita. Pertidaksamaan kita kan lebih besar sama dengan 0. Maka yang kita ambil adalah daerah yang lebih dari 0. Nah, karena dia sama dengan, maka berarti satunya juga ikut, sama dengannya juga ikut ya. Nah, maka pertidaksamaannya solusinya menjadi, karena ini semuanya, jadi karena dia sama dengan ya, jadi saya libatkan juga sama dengannya. Ini berarti X-nya itu termasuk yang kecil dari 1 dan digabung X yang lebih besar sama dengan 1. Sehingga solusi saya adalah, karena seluruhnya itu merupakan solusi, maka kita bisa klaim bahwa solusi kita adalah X anggota bilangan real atau semuanya, semua bilangan real. Jadi mulai dari min hingga sampai tak hingga itu adalah solusi kita. Nah, seperti itulah solusi kita untuk kasus yang kedua. Kemudian, nah
Gimana kalau tadi kan lebih besar sama dengan nol. Kalau misalnya kasus yang sama tapi pertidaksamaannya bentuknya kecil dari nol seperti apa? Maka kita lihat adakah daerah yang kecil dari nol, Rx yang kecil dari nol. Nah, sedangkan nih semuanya positif, lebih dari nol ya. Maka kita bisa klaim kalau dia pertidaksamaannya bentuknya kecil dari nol, maka solusinya adalah tidak ada solusi. Kenapa? Karena ya dia mintanya kan kecil dari nol, sedangkan daerahnya ini positif semua atau lebih dari nol semua, maka tidak ada solusi. Oke, nah contoh selanjutnya, saya punya ini pertidaksamaan ya. Oke, ini pertidaksamaan harusnya. Saya pertidaksamaan. Oke, saya ubah lagi ke laser point. Nah, kemudian kita cari atau identifikasi nilai A-nya, nilai B-nya, dan nilai C-nya. Kemudian kita peroleh nilai D-nya. Karena kecil dari 0, maka tidak terdapat solusi real dan artinya tidak ada split point-nya. Oke, nah kalau misalnya mau coba nih, kan tidak ada nilai split point-nya atau pada garis bilangan kita nggak bisa bagi daerah si garis bilangannya. Nah, kita ambil aja misalnya sembarang ya, pilih sembarang bilangan real. Saya ambil misalnya X-nya sama dengan 0. Saya substitusikan coba ke persamaan ini. Saya peroleh nilainya adalah min 5. Nah, artinya W-nya itu kecil dari 0 untuk setiap X anggota bilangan real. Artinya sepanjang bilangan real nilainya tuh selalu kecil dari 0. Nah, sedangkan pertidaksamaan kita itu lebih dari 0. Nah, makanya kan tidak sinkron. Nah, jadi kita bisa klaim bahwa pertidaksamaan berikut tidak memiliki solusi atau solusinya tidak ada. Oke, baiklah demikianlah penjabaran tentang pertidaksamaan mulai dari bentuk umum hingga penentuan solusinya. Semoga bermanfaat dan semoga mudah dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.